Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Kiryat Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan MTPJ dari tanggal 27 April sampai 3 Mei 2025. Dengan bacaan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 14. Dengan tema mingguan, jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang oleh karena kasih karunia-Mu, kami menikmati keselamatan. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang rela mati tetapi juga yang bangkit dan menganugerahkan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, yang selalu merindukan, mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Agar kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepadamu. Maka tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah bacaan Alkitab di saat ini dalam Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 14.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Paskah di tahun ini kiranya semakin memperteguh iman, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa oleh kasih karunia Allah, kita semua diselamatkan dari hukuman dosa. Peristiwa Paskah adalah bentuk kasih karunia Allah bagi umat manusia. Sebagai gereja, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat seperti umat perjanjian lama. Namun kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Bahwa semua adalah anugerahnya semata. Namun hidup di bawah kasih karunia Allah bukan berarti orang percaya dapat berbuat apa saja seenaknya, termasuk berbuat dosa. Bahkan ada anggapan-anggapan yang berkata bahwa orang Kristen dapat berbuat dosa terus-menerus karena sudah ada Yesus yang menebusnya. Tentu pandangan ini sangat keliru. Hal seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus sehingga ia menuliskan suratnya kepada orang Kristen di Roma. Rasul Paulus mengemukakan pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah orang Kristen tetap terus-menerus melakukan dosa karena ada kasih karunia Allah? Rasul Paulus sendiri menjawab, sekali-kali tidak. Alasannya ialah bahwa kita telah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana prosesnya sehingga kita telah mati bagi dosa? Jawabannya ialah melalui Yesus Kristus. Bahwa semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Di sini jelas bahwa orang Kristen diajarkan untuk tidak hidup di dalam dosa lagi, melainkan hidup di dalam Kristus. Kecenderungannya bukan untuk berbuat dosa, namun melakukan kehendak Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Perhatikan kalimat menjadi satu. Karena itu bersama Kristus manusia lama kita turut disalibkan. Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab itu Paulus tegaskan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Hidup seperti apa yang dimaksud? Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema perenungan kita di saat ini, bahwa jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Artinya bahwa orang percaya adalah orang yang turut serta mati dan bangkit bersama Kristus. Ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ayat 8 berkata, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sekali lagi, hidup seperti apa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud di sini ialah hidup dengan kualitas yang sejati sebagai orang Kristen, yaitu hidup beriman, hidup percaya, dan tidak menghambakan diri pada dosa, dan selanjutnya tentu hidup yang kekal, di mana dosa dan maut tidak lagi berkuasa. Hidup beriman adalah syarat menuju kepada kehidupan yang kekal, dan iman yang kita miliki pun adalah kasih karunia Allah, sehingga kita bisa percaya atau disebut orang beriman. Iman yang dimaksud adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu tabib, Yesus pembuat mujizat, Yesus pemberi berkat, Yesus baik dan sebagainya. Namun isi iman kita sebagai orang Kristen ialah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menderita dan disalibkan bagi kita dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa dosa dan maut, supaya kita semua bukan mengalami kebinasaan, melainkan kita menikmati hidup. Selanjutnya, orang beriman bukan sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, karena iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan, namun tidak mau melakukan kehendak Kristus. Sehingga yang membedakannya dengan orang Kristen yang sejati ialah dalam percayanya kepada Yesus Kristus di saat yang sama mempercayakan seluruh kehidupan, hati dan pikiran kepada kehendaknya. Jadi bukan sekedar percaya, melainkan berserah seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Karena itu Rasul Paulus menekankan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Karena itu, marilah melalui sukacita merayakan hari kemenangan, yaitu hari Paskah. Kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan adakah kita hidup dengan penyerahan penuh totalitas seluruh kehidupan kita kepadanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya sebagai ibadah kita yang sejati. Kalau kita meyakini bahwa kita telah mati dan bangkit dengan Kristus, maka ciri utama adalah hidup. Bukan hidup baru nanti, namun sejak saat ini dalam dunia fana ini. Kita hidup untuk Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami menikmati keselamatan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, yang telah ditebus dan diselamatkan, yang telah mati dan bangkit bersama Kristus.
agar kehidupan yang kami jalani pun kiranya benar-benar menyatakan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami pun senantiasa berserah dan menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tuntunan kasih-Mu. Dan tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Melainkan kami boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kami boleh mewujud nyatakan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin.